Kalau mendengar kata dokter, pasti satu benda yang terlintas yang ada di dalam pikiran kalian adalah stetoskop kan? Gimana enggak? Pasalnya stetoskop seringkali menggantung di leher dokter. Nah, tapi kalian penasaran gak sih gimana bentuk stetoskop zaman dulu? Seperti yang terlihat di akun YouTube British Patty ini, terlihat bentuk stetoskop zaman dulu ternyata cukup unik guys. Bentuknya sih kalau menurut Mimin jadi kayak trompet gitu ya. Jadi nggak pakai selang plastik, tapi langsung ditempelkan dan si dokter harus mendekatkan telinganya ke alat itu. Bahkan sampai ada yang suara jantungnya harus direkam pakai piringan hitam gini loh guys. Dikutip dari medium.com, seorang dokter bernama Evan Sapp menjelaskan tentang sejarah stetoskop itu sendiri. Ternyata sebelum ada stetoskop, para dokter langsung menempelkan telinganya ke tubuh pasien yang disebut immediate auscultation. Tapi gara-gara banyak pasien yang merasa risih jika harus diperiksa oleh dokter lawan jenis, akhirnya lama-kelamaan pada 1816, seorang dokter Prancis membuat alat khusus berupa kertas yang digulung. Dengan satu ujung ditempatkan di area sekitar jantung pasien dan ujung yang lain ditempelkan di telinga sang dokter. Nah, dari situlah stetoskop berkembang hingga seperti sekarang. Terkadang mahasiswa kedokteran sering terkendala faktor kurangnya donor dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan kadaver manusia. Nah, tapi sekarang hal ini bisa diatasi karena ada yang namanya mayat sintetis. Dikutip dari Daily Mail, perusahaan yang berbasis di Tampa, Florida menciptakan tubuh manusia sintetis yang sangat realistis bernama Sindaver. Selain berukuran sama seperti manusia pada umumnya, Sindaver ini dibuat semacam sistem saraf, sehingga ia bisa bergerak-gerak dengan sendirinya. Bahkan dia punya semacam jantung yang berdetak, tubuh yang hangat, dada yang naik turun seperti bernapas, dan juga kulitnya pun bisa digonta-ganti, sehingga dapat dibedah dengan pisau maupun laser. Tapi tentu aja kadaver ini juga gak murah, karena harganya mencapai 1,1 miliar rupiah. Waduh. Gokil nggak guys? Nggak nyangka ya guys, bisa ada alat canggih semacam ini. Tapi kok bisa ya dibikin mirip banget kayak manusia beneran? Jadi serem juga kan liatnya. Pemilihan alat kontrasepsi jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dalam membangun keluarga berencana. Nah, kalian tahu nggak, selain alat kontrasepsi seperti pil KB dan sebagainya, ada jenis buah yang bisa dijadikan alat kontrasepsi loh. Dari info yang Mimin baca dari BBC, ternyata dalam penelitian sejumlah ilmuwan Amerika Serikat yang diterbitkan di Journal Proceedings of National Academy of Science terungkap bahwa senyawa pristimerin dan lupeol menghentikan pembuahan dengan cara melemahkan sperma. Nah, lupeol ini ditemukan pada tanaman mangga. Bahan kimia alami itu nggak akan menghalangi sperma menuju sel telur seperti kontrasepsi pada umumnya. Senyawa itu berfungsi untuk melambatkan laju sperma dengan mencegah sperma mencambuk ekor dan mendorong ke arah sel telur, namun tidak akan merusak sperma. Wah, nggak nyangka ya, ternyata mangga juga bisa jadi alat kontrasepsi toh. Berarti yang lagi program punya anak harus ngurangin makan mangga dong ya. Menurut kabar yang beredar, air kencing unta disebut-sebut bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini juga jadi viral di Indonesia setelah Ketua GNPF MUI, Bakhtiar Nasir, meminum air kencing unta saat berkunjung ke Arab Saudi. Dalam video tersebut terlihat Bakhtiar mencampur urin unta dengan susu unta. Menurutnya, air kencing unta itu berkhasiat membunuh sel-sel kanker. Dikutip dari CNN, Bakhtiar minum air kencing unta juga dengan merujuk hasil riset yang dilakukan Dr. Faten Abdelrahman Khorshid, yang juga staf presiden Thesis Culture Unit Pusat Penelitian Medis King Fahd. Berdasarkan risetnya, ia mengambil sel kanker dari paru-paru pasien serta tikus yang disuntikan sel kanker leukemia serta air kencing unta. Hasilnya, Faten menemukan partikel nano dalam air kencing unta dapat melawan sel kanker dengan baik. Namun dilansir dari Independen, WHO melarang orang meminum air kencing unta. Larangan minum air kencing unta disuruhkan WHO sebagai upaya mencegah masyarakat terkena penyakit saluran pernafasan oleh virus Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Bahkan WHO juga meminta untuk tidak meminum susu unta. Selain itu, tidak disarankan juga mengonsumsi produk hewani yang masih mentah atau belum matang. Siapa di sini yang punya fobia takut di ruangan sempit atau ruangan tertutup? Nah, mungkin bisa jadi kalian mengidap klaustrofobia. Tapi tenang, ternyata ada cara yang cukup unik untuk mengatasi klaustrofobia ini.
Dikutip dari People Magazine, menurut penelitian dari Smell and Test Treatment and Research Foundation, mencium apel hijau akan menghilangkan stres yang terkait dengan ruang terbatas. Gak cuma itu, mengendus apel hijau juga dapat mencegah sakit kepala dan migrain. Bahkan beberapa pemilik rumah menggunakan aroma apel untuk membuat rumah mereka lebih nyaman. Dari info yang Mimin baca dari hellosehat.com, nyium aroma apel hijau dapat membantu kalian menurunkan tekanan darah, nyeri akibat migrain, dan membantu menurunkan nafsu makan. Wah, berarti yang mau diet juga bisa dong. Biasanya virus yang menyerang tubuh manusia akan membuat penderitanya terjangkit penyakit, seperti tubuh akan terasa demam, mengalami kesulitan bernapas, atau semacamnya. Tapi berbeda dari virus pada umumnya, virus yang mewabah di Kazakhstan pada tahun 2014 lalu justru bisa membuat warganya tidur selama berhari-hari. Dilansir dari Liputan 6, menurut dokter, sebuah epidemi tidur misterius yang dikenal sebagai Sleepy Hollow itu disebut-sebut sebagai akibat adanya cairan berlebihan di otak yang jika dibiarkan bisa mempengaruhi perkembangan saraf otak anak-anak. Namun dokter belum bisa mengidentifikasi penyebab kondisi yang telah mempengaruhi warga di desa terpencil Kalasi, Kazakhstan Utara selama hampir 4 tahun ini. Bahkan gangguan tidur aneh itu makin parah karena sudah hampir 14% dari 600 warga di kota Kazakhstan terjangkit virus tersebut. Awalnya dokter mengesampingkan virus dan infeksi bakteri seperti meningitis sebagai penyebabnya. Para ilmuwan juga tidak dapat menemukan bahan kimia dalam tanah atau air yang mungkin menyebabkan penyakit tidur ini. Namun beberapa penduduk setempat mengklaim bahwa sebelumnya ada angin dan asap yang berasal dari tambang yang diduga sebagai penyebab penyakit tidur itu. Ketika terkena benda panas, hal yang wajar jika kulit dari tubuh kita akan terbakar ataupun melepuh ya. Tapi anehnya, dilansir dari Daily Mail pada tahun 2014 lalu, di Cina ada suatu wabah yang cukup misterius. Tanpa menyentuh benda panas secara langsung, tapi kenyataannya tubuh penduduk desa Yalong di Cina tiba-tiba melepuh. Bahkan seiring berjalannya waktu, luka tersebut akan membesar dan hingga akhirnya pecah. Gak hanya melepuh, gak sedikit pula warga yang mengalami penyakit ini mendapati jika tangan dan kakinya mengalami pembengkakan. Penyakit ini tak menjangkit hanya 1-2 orang saja, tapi sudah banyak warga yang menjadi korban dari penyakit aneh ini. Dalam kebanyakan kasus memang lebih banyak laki-laki yang terkena dampak, tapi ada juga beberapa perempuan yang mengalami kondisi tersebut. Awalnya pihak medis yang melihat fenomena aneh tersebut sempat bingung, namun setelah ditelusuri lebih jauh, kuat dugaan warga yang kulitnya harus melepuh itu menderita kondisi langka yang biasa disebut penyakit Kasindek, yang juga dikenal sebagai penyakit tulang besar. Penyakit ini biasanya disebabkan ketika tubuh kurang unsur selenium dalam air atau makanan. Meskipun beracun dalam jumlah besar, sejumlah kecil selenium sangat penting bagi manusia untuk tubuh agar berfungsi dengan baik. Sayangnya sejauh ini tidak ada obat untuk penyakit Kasindek, tetapi pembedahan atau terapi fisik dipercaya dapat membantu mengatasi gejala penyakit aneh ini. Jika biasanya yang kita tahu penyakit misterius kebanyakan terjadi di luar negeri, rupanya pada pertengahan tahun 2019 lalu sempat ada kasus penyakit misterius terjadi di Indonesia, tepatnya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Menurut informasi yang didapatkan dari Kompas, setidaknya ada 70 warga dusun Narongkong didiagnosis terjangkit penyakit misterius. Menurut Dinas Kesehatan setempat, 3 warga meninggal dunia akibat wabah tersebut. Sejumlah warga yang diserang penyakit itu memiliki gejala yang sama, yakni demam, serta nyeri di badan, siku, dan juga tulang belakang. Dan yang jadi pertanyaannya, sebenarnya penyakit apa yang diderita puluhan orang di desa tersebut? Dikutip dari Klik Dokter, melihat dari tanda atau gejala, apa yang dialami warga Jeneponto ini mirip seperti penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa jadi merupakan penyakit demam berdarah, chikungunya, atau flu. Di sisi lain, setelah dilakukan tes untuk tifus dan demam berdarah, namun tidak terbukti. Banyak warga yang mengaitkan kondisi penderita dengan penyakit meningitis atau radang selaput otak, meski belum melewati penelitian menyeluruh. Mengutip dari berbagai sumber, setelah dilakukan berbagai pemeriksaan terhadap warga terkena penyakit misterius, tidak ada satu orang pun penderita yang terbukti mengalami penyakit seperti Zika, chikungunya, demam berdarah, malaria, sampai kencing tikus. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, dikutip dari Detik, ternyata wabah yang terjadi di Jeneponto ini diduga kuat disebabkan oleh leptospirosis dan tipes. Demam tiroid atau tipes disebabkan oleh infeksi salmonella, bakteri yang menyerang usus. Bakteri ini normalnya ada dalam kotoran manusia dan menginfeksi lewat makanan yang terkontaminasi.